Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Aulia, MPM 2040402064. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pertama yang berjudul Tantangan Pembangunan. Di materi pertama, kita lebih spesifik memperhatikan yang pertama, pendekatan rencana strategis terhadap masalah pembangunan kekayaan nasional lintas ekonomi yang sesuai. Yang kedua, pengolahan operasional bagi para pemimpin, baik pemerintah atau bisnis. Karena banyak teori pembangunan populer yang tidak ada relevansinya dengan kenyataan di pasar lokal dan global. Yang ketiga, faktor ekonomi, politik, budaya menjadi perhatian karena terlalu fokus pada aspek ekonomi mengingkari fitrah ekonomi sebagai ilmu sosial. Yang keempat, studi tentang masalah ekonomi pembangunan semua bangsa. Masalah utama bangsa-bangsa. Semua masalah pasti mengalami masalah masing-masing. Seperti bangsa Eropa Timur menghadapi tantangan dari perekonomian komando, perekonomian pasar. Di Afrika menghadapi permasalahan korupsi, kekurangan pangan, produktivitas, dan penyakit. Di Eropa mengalami stagnasi pengangguran. Bangsa-bangsa Timur jauh, Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia termasuk Indonesia adalah macan Asia yang sedang berkembang. Hal yang menarik yaitu pasca COVID-19, maka bangsa-bangsa di Indonesia menghadapi titik start yang hampir sama. Masalah umum bangsa-bangsa di dunia seperti tingkat hidup yang rendah, keledakan pertumbuhan penduduk dan cenderung penurunan penduduk di negara maju, rendahnya lapangan pekerjaan atau pengangguran, dan kelangkaan infrastruktur dan keterbatasan infrastruktur, investasi rendah, kesempatan kerja, dan upah rendah konsumsi. Kesalahan umum bangsa-bangsa di dunia dapat dilihat dari bagian tersebut, yaitu pendapatan pemerintah rendah dapat mempengaruhi prasarana rendah dan juga pembentukan investasi. Dengan rendahnya pembentukan investasi, maka upah juga akan rendah dan kesempatan kerja akan rendah dan akan banyak juga pengangguran. Dengan rendahnya upah, konsumsi juga akan rendah dan motivasi untuk bekerja juga rendah. Sedangkan keuntungan juga akan merosot dan produktivitas juga akan rendah dan akan kembali pada pendapatan pemerintah yang rendah. Kekuatan tren utama yang mempengaruhi bangsa-bangsa seperti saling ketergantungan global, kemajuan teknologi, pertentangan politik dan potensi konflik kesukuan dan prihatin yang makin mendalam terhadap lingkungan. Sasaran bangsa-bangsa yaitu kekayaan suatu bangsa, sumber daya alam, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial. Perencanaan kekayaan suatu bangsa yang pertama, mengejar kehidupan yang lebih baik dengan mencapai perekonomian yang baik dan masyarakat yang baik. Peranan sektor publik dalam strategi pembangunan kekayaan bangsa ada dua komponen, yaitu komponen domestik dan komponen asing, di mana konsumsi dapat mempengaruhi neraca perdagangan dan pengeluaran pemerintah juga akan meningkat untuk menghasilkan konsumsi. Dengan meningkatnya konsumsi, investasi juga akan meningkat. Kebijakan primer untuk membangun kekayaan bangsa. Kebijakan ada dibagi menjadi tiga, yaitu kebijakan investasi, kebijakan industri, dan kebijakan perdagangan. Kebijakan investasi meliputi investasi masuk, investasi lokal, dan investasi keluar. Kebijakan industri adalah pengolahan pemerintah. Kebijakan perdagangan seperti impor, konsumsi domestik, dan ekspor. Kebijakan primer dan pendukung untuk membangun kekayaan bangsa. Kebijakan pendukung pemerintah seperti kebijakan makroekonomi, kebijakan pembangunan infrastruktur, dan kebijakan kerangka kebijakan.
Dan juga ada kebijakan investasi, meliputi kebijakan pembangunan bisnis, kebijakan industri, meliputi kebijakan pengembangan produk, dan kebijakan perdagangan, meliputi kebijakan pengembangan pasar. Di mana kebijakan industri dapat juga meliputi kebijakan pembangunan bisnis. Dan kebijakan perdagangan juga dapat meliputi kebijakan pengembangan produk.